Sementara itu, para penjaga di luar mulai curiga ketika sandi siulan mereka tak mendapat jawaban. Mereka sadar ada penyusup yang sedang membantai anak buahnya dan segera memburu Ursel. Mendengar langkah mereka mendekat, Ursel tak sempat membuka rantai Bowden. Ia menyelipkan pisau ke pakaian pria itu dan berjanji akan menyelamatkannya saat pertukaran nanti. Keduanya berbagi perpisahan singkat penuh cinta sebelum Ursel melompat keluar jendela. Di luar, para bajak laut mengepungnya. Saat mereka mencoba mendekat, Ursel meledakkan granat dan menerbangkan salah satu dari mereka. Connor akhirnya muncul dan menyetujui pertukaran, lalu mengambil peti emas dari dalam sumur. Ketika Bowden dibebaskan, Connor dengan dingin mengingatkan Ursel bahwa dialah yang dulu menemukannya di kapal budak dan menyelamatkannya dari nasib yang lebih buruk. Namun momen itu berubah menjadi pertempuran sengit saat Bowden tiba-tiba menyerang Connor. Para bajak laut lain berusaha merebut emas, tetapi Ursel menahan mereka dengan tembakan dan ledakan demi ledakan. Seorang penembak Sina tersembunyi berulang kali membidik Bowden, namun ia terus menghindar dan mengangkat pedang untuk melanjutkan duel. Connor melempar sabuk ke wajahnya untuk mengalihkan perhatian, dan dalam kekacauan ledakan granat, keduanya terpental. Di saat yang sama, Lee berhasil mencapai selnya dan memotong talinya agar jebakan tak lagi bisa diaktifkan. Pertarungan melebar. Connor mencoba menusuk Bowden, tetapi pedangnya terhantam oleh tangan kosong pria itu. Sel mudah mengalahkan Lee, namun saat melihat Connor menjatuhkan Bowden, ia menghentikan perlawanan. Connor tetap berniat menghabisi Bowden. Ursel berusaha menyelamatkannya, tetapi Lee menembak kakinya hingga ia roboh. Pedang Connor akhirnya menembus dada Bowden. Ursel memohon agar ia tetap terjaga, namun nyawanya tak tertolong. Didorong amarah, Ursel meraih pedangnya kembali, tetapi Connor melucutinya dengan cepat. Ketika Ursel bertanya mengapa Connor tak sekedar mengambil emas, Connor mengungkap tujuan sebenarnya. Emas untuk krunya, sementara dirinya datang demi hadiah besar atas kepala Ursel. Dalam keputusasaan, Ursel menyalakan obor dan membakar tali yang terikat pada peti emas. Connor mundur tepat saat peti itu terjatuh ke sumur dan bom tersembunyi di bawahnya berledak. Sumur runtuh, namun Ursel telah bersembunyi di lorong rahasia. Di gua tersembunyi, Elizabeth membaca buku catatan lama yang mengungkap bahwa Bowden pernah bekerja di dermaga dan bertemu Ursel setelah wanita itu melarikan diri dari Connor sambil membawa emas. Nama Ursel ternyata palsu, dan simbol-simbol yang tertulis menyembunyikan identitas aslinya. Ketika Ursel akhirnya tiba di gua, tubuhnya ambruk kelelahan. Sementara itu, di rumah yang terbakar amarah, Lee murka karena salah satu bajak laut yang tewas adalah putranya, dan emas telah hancur akibat obsesi Connor terhadap Ursel. Ia menyatakan misi terakhir dan mengajak kru pergi, tetapi Connor menuduhnya memberontak dan menembaknya mati. Untuk mengendalikan sisa kru, Connor menunjukkan dekrit dari 3 kekaisaran yang menjanjikan pengampunan seumur hidup bagi siapapun yang berhasil menangkap Ursel. Pidatonya tentang kebebasan membakar semangat para bajak laut, dan mereka kembali bersatu memburu wanita itu. Saat rumah dilalap api, seorang pengintai menemukan lorong tersembunyi di sumur. Kembali di gua, Ursel menahan rasa sakit dengan menengguk alkohol sambil Elizabeth merawat lukanya. Dengan berat hati, ia menghabarkan kematian Bowden, lalu menutup lukanya sendiri menggunakan lilin panas. Ketika Elizabeth menanyakan kebenaran kisah-kisah mengerikan dalam buku catatan itu, Ursel tanpa ragu mengakui bahwa semua cerita itu benar dan bahwa dirinya memang bukan sosok yang baik. Di tengah kepungan bajak laut yang semakin brutal, Elizabeth menolak menyerah. Ia meyakinkan rekannya bahwa dirinya telah berubah dan tak akan lari dari pertarungan kali ini. Semangat itu menular kepada para pemuda yang tersisa. Bersama-sama, mereka menyusun jebakan di dalam gua, mempersiapkan perlawanan terakhir dengan senjata seadanya. Setelah semuanya siap, keluarganya disembunyikan di ruang perahu, sementara mereka menunggu musuh datang. Tak butuh waktu lama hingga para bajak laut menerlobos masuk. Mereka menemukan sebuah palka di lantai dan mencoba membukanya dengan memutar kerekan. Tanpa sadar, memicu senjata tersembunyi yang langsung merenggut nyawa salah satu dari mereka. Saat akhirnya palka terbuka, baku tembak pun meledak. Setengah dari kelompok penyerang mencoba mencari jalan lain dan menemukan sebuah pintu. Tetapi Elizabeth telah lebih dulu menyalakan bahan peledak untuk menghalangi mereka. Dengan persenjataan yang sudah dipersiapkan, ia menembak satu persatu bajak laut yang kewalahan mengisi ulang senjata mereka. Sebuah tembakan ke arah lampu membuat api menyambar tubuh salah satu penyerang, menciptakan kepanikan di tengah kegelapan. Connor membalas dengan rentetan tembakan tanpa henti, memaksa Elizabeth berlindung.
Setelah ledakan meredah, situasi semakin kacau. Scout tiba-tiba menyergap dan hampir mencekiknya. Namun Isaac datang tepat waktu dan melukai lengan pria itu hingga Elizabeth terlepas. Saat mundur menuju perahu, Scout kembali menghadangnya. Perkelahian singkat terjadi hingga Elizabeth memicu jebakan busur silang yang menancapkan anak panah ke tubuh Scout dan memakunya ke dinding. Ia mengambil kembali kalung Weston sebelum pergi, seolah merebut kembali potongan masa lalu yang dirampas. Di lorong-lorong gelap gua, Ursel bergerak senyap seperti bayangan. Satu persatu bajak laut dibunuhnya dalam gelap, bahkan memanfaatkan kekacauan hingga mereka saling menembak. Connor yang tersisa sendirian akhirnya menantangnya untuk duel terakhir dan keluar menuju pantai. Sementara itu, Isaac dan Elizabeth bersiap melarikan diri dengan perahu. Mereka terkejut melihat sinyal api menyala di kejauhan. Ternyata, Connor menyalahkannya sendiri, berniat menyerahkan tahanan kepada angkatan laut demi imbalan besar. Pertarungan terakhir pun tak terhindarkan. Pedang beradu dengan ganas di tepi pantai. Mereka saling melukai, saling menjatuhkan, namun tak ada yang mau menyerah. Connor menusuk dada lawannya, tetapi dibalas dengan serangan ke kakinya. Pukulan demi pukulan dilayangkan, tuntutan untuk menyerah ditolak mentah-mentah. Dalam keputusasaan, pasir dilemparkan ke mata Connor, membuatnya kehilangan fokus hingga pisaunya justru menghantam api unggun. Kayu-kayu menyala beterbangan dan digunakan sebagai senjata, namun kekuatan Connor masih mendominasi. Saat ia bersiap mengakhiri hidup Ursel, Elizabeth muncul dari belakang dan melepaskan tembakan. Gangguan itu memberi celah bagi Ursel untuk melancarkan serangan terakhir, menancapkan pisaunya dan akhirnya mengakhiri hidup Connor. Elizabeth bergegas menopang Ursel yang terluka parah. Dalam nafas terakhirnya, ia mengungkapkan nama aslinya, Miam, seolah ingin meninggalkan jati dirinya sebelum semuanya berakhir. Di atas perahu, Isaac menemukan emas batangan tersembunyi yang selama ini diperebutkan. Tak lama kemudian, penduduk gereja yang bersembunyi akhirnya keluar saat kapal-kapal angkatan laut terlihat mendekat dari kejauhan, menandai berakhirnya malam panjang yang dipenuhi darah dan pengkhianatan.